Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam Gelap. Kusumajaya putraku, sebagai seorang anak kepada ibunya seharusnya kamu tidak seperti itu. Mendekatlah. Jika saya melanggar, silakan hancurkan istanaku di Dempo. Sahabat Syiar yang berbahagia, Telaga Sarangan yang terletak di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Keindahan alam yang mempesona dan udara sejuk menyegarkan menjadi daya tarik sendiri. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri jejak-jejak sejarah Aki Sukun yang konon pernah bertempat tinggal di sana. Mediumisasi pun dilakukan. Tak diduga Sang Hyang Purbasora hadir mencari informasi terkait Sengkuni. Juga kedatangan Ismoyo dan utusan Dewi Sada yang mencari keberadaan Aki Sukun. Ternyata sejarah tentang Aki Sukun belum mampu kami telusuri dengan lengkap. Misteri Aki Sukun pun masih menjadi sebuah misteri. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Gurune lan Joyo Kusumo pasti usik. Berarti Anda yang mengislamkan saat ini? Semua karena permintaan kakakmu sendiri, Kang Mas. Barunan Omo Segoro Pide. Toledak, 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 tolejuk, 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 tolelele. Lelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Siap. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Syiar dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, kami tim Syiar Dalam Gelap sudah berada di Kabupaten Magetan,
yang insya Allah pada malam hari ini kita akan mencoba mengungkap dari sesosok yang sudah pernah kita berinteraksi, yang mana sosok tersebut bernama Aki Sukun. Siapakah beliau? Dan kita coba tanya-tanya kepada saudara saya yaitu Kang Didi. Kita coba flashback kapan mulai pertama kita berinteraksi dengan Ki Sukun. Assalamualaikum Kang Didi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gini Kang Didi, kan kita ini udah ada di Magetan ya. Alhamdulillah. Nah, kita kan pernah berinteraksi nih sama yang bernama Aki Sukun. Betul. Nah, kalau kita flashback nih, kapan kita bertemu dengan Aki Sukun? Memang Aki Sukun ini menjadi satu makhluk yang sering masuk ya ke dalam liputan di SDG ini. Yang kalau pertama kali bisa kita flashback di Candi Sukuh ya, terutama pada Tole-Tole nih. Nah, Tole-Tole yang pertama kali sebelum liputan berinteraksi sebenarnya dengan Ki Sukun. Nah, kesini-sini Masya Allah ya, ternyata Ki Sukun ini menurut guru kita pada salah satu dialog di Cisanti kemarin, malah nama besar Anda tidak mewakili karakter Anda, berarti dia mempunyai nama yang besar gitu. Apalagi terungkap bahwa Ki Sukun ini adalah kakak dari Ki Jarot gitu. Berarti kan memang ada nasab dari Astadewa. Yang udah pasti kalau bapak ya turunnya ke anak pasti kalau nasab itu. Biasanya Rahyang kalau kayak gitu. Cuman memang masih banyak misteri ya Kang Acep ya terkait Ki Sukun ini. Dan yang terakhir sekali Ki Sukun itu memang memberikan kisi-kisi. Dia akan bercerita di lokasi Telaga Sarangan gitu. Nah, tadi sore kita udah sempat survei jalan-jalan di sana Telaga Sarangan. Kalau seandainya beliau masuk, nanti kita tanya-tanya apakah benar dia di sana. Dan mudah-mudahan kita bisa menanyakan tentang keislaman beliau ya. Mungkin salah satu inspirasi nanti yang akan dapat kita ambil bagaimana perjalanan beliau untuk mendapatkan hidayah dari Allah dan sampai siapa yang mengislamkan beliau. Masya Allah. Menarik ya Kang Di. Insya Allah. Karena memang kita juga masih butuh informasi mengenai sosok beliau ini ya. Iya, apalagi sebelum keislaman beliau ada beberapa nama itu besar yang memang menjadi salah satu makhluk yang cukup mempunyai mempunyai kekuasaan yang besar di Pulau Jawa ini. Dan itu katanya bestinya dia juga. Oh, Masya Allah. Salah satunya ya Ki Wongok itu. Iki ya, kita juga belum ngegali ya. Belum. Itu gimana interaksi zaman dulu sampai jadi bestie gitu ya. Nah, itu juga. Oke, sahabat semuanya, semakin menarik penelusuran kita tentang sosok Aki Sukun. Untuk itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, Mas Dalhari. Alhamdulillah. Siap ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Ini pakai mau naik motor. Dibenerin dulu nanti kita ini. Iya. Kesabet-sabet lagi. Ini kemana? Oke. Oke. Sip. Oke, Mas Dalhari seperti biasa ya. Fokus aja ya. Bismillah. Bismillah. Kita mulai kan? Bismillah. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh saya tahu dengan siapa ini? Bisa memperkenalkan nama Anda atau julukan Anda? Kenapa? Seperti Anda sedang mencari seseorang. Bukan Anda yang berkepentingan dengan saya. Oh gitu. Tapi saya yang coba untuk berinteraksi dulu dengan Anda. Siapa yang Anda cari sebetulnya? Beliau yang menghendaki pertemuan dengan saya, bukan Anda. Beliau yang menghendaki pertemuan dengan Anda? Ya. Bisa menyebutkan namanya? Kemuliaan bukan didapat dari harta. Kemuliaan beliau dapatkan dengan ketakwaan. Betul sekali, Masya Allah. Beliaulah yang memanggil hamba. Oke. Apakah punya nama? Sampaikan salam hamba kepada beliau. Panggil saja Begawan Citra Resmi. Begawan Citra Resmi. Resmi atau resmi? Apa yang Anda maksud adalah syai'atailah? Siapakah Anda sampai mengenal beliau? Masya Allah. Alhamdulillah, saya salah satu murid dari beliau. Beliau mengamanahkan saya untuk berinteraksi dulu dengan Anda. Kalau Anda datang ke sini, apakah dengan maksud sendiri atau ada yang memerintahkan Anda atau mengamanahkan Anda? Tidak ada perintah dari saya. Tidak ada pula yang memerintahkan saya. Oh, oke. Berarti Anda datang ke sini atas kemauan sendiri? Sebenarnya apa? Apakah pernah Anda berinteraksi sebelumnya dengan syai'atailah? Keislaman di Nusantara ini tanpa beliau mungkin tidak akan terjamah. Masya Allah. Ada gerangan apa beliau hadir di pulau ini? Ya, betul sekali. Masya Allah. Sebenarnya kami datang ke sini adalah ingin mencari informasi karena kami sudah bersinggungan, bahkan bersinggungan, berinteraksi dengan Rahyang Jayakusuma. Jadi kami atas undangan beliau, kami datang ke tempat ini ingin mencari informasi latar belakang beliau. Apakah Anda mengenal dengan Rahyang Jayakusuma? Rahyang Jayakusuma semenjak keislaman kami tidak mengurusi keduniawian lagi. Urusan duniawi milik hawa nafsu yang bersemayam di diri mereka. Kami yang sudah diislamkan tidak pernah lagi mengurusi hal duniawi. Kami hanya menanti di mana hari-hari itu akan terjadi panggilan ilahi atas semua penduduk di muka bumi dan hancurnya alam semesta untuk kembali kepada penciptanya. Kami hanya menantikan hal itu. Berarti Anda sedang menantikan akhir zaman sebenarnya? Itu perintah syai'atailah setelah keislaman kami.
Berarti Anda yang mengislamkan Syekh Athaillah? Ada guru beliau juga yang hadir di pulau ini sebelumnya. Banyak kematian atas utusan-utusan itu. Ini dari apa yang Anda ungkapkan, saya masih banyak teka-teki. Anda ini sebenarnya makhluk dari mana? Anda dapat tanda dari mana itu? Apakah Anda terluka? Ya, memang seringkali saya bertempur dengan pihak selatan maupun utara demi menegakkan ketauhidan, memurnikan kembali agama. Haruskah semua selalu diiringi dengan peperangan? Kami datang suatu tempat tentu saja tidak ingin memulai dengan peperangan ya, tapi mereka memaksa ataupun langsung membuat ontran-ontran, kalau kata Jaya Wisesa. Anda menyebut Jaya Wisesa. Betul. Apakah dia sudah dewasa? Dewasa? Beliau sudah memeluk agama Islam, Anda tahu? Berarti Anda mengenal juga dengan Rahyang Jaya Wisesa? Dia anak dari Astadewa. Betul. Kakaknya ada di atas sana. Betul. Eyang Jaya Menggolo. Rahyang Atau Eyang Lawu. Jaya Menggana. Iya, betul. La ilaha illallah. Masya Allah. Tapi Anda tadi belum menyebutkan Anda makhluk dari mana sebetulnya? Biar saya tahu posisi Anda tinggal di mana. Anak muda. Urusan keduniawian. Iya. Tidak perlu kami sebutkan di mana tempat tinggal kami. Oh, seperti itu. Syekh Athaillah mengetahui segalanya. Masya Allah. Itu kan Syekh Athaillah. Kami tidak, yang di sini yang melihat juga tidak mengetahui. Jadi butuh dari Anda informasinya. Oke lah, saya hormati ketika Anda tidak ingin menyebutkan dari mana Anda berasal. Tapi memang kami datang ke sini ingin mencari informasi terkait Rahyang Jaya Kusuma. Karena beliau juga salah satu anak dari Astadewa. Betul. Betul ya? Tapi berbeda dengan Jaya Wisesa. Karena menurut informasi juga berbeda ibu ya? Maka dari itu saya sebutkan berbeda dengan Jaya Wisesa. Tapi alhamdulillah Rahyang Jaya Kusuma ini sudah memeluk agama Islam juga. Jadi anak-anak Astadewa ini alhamdulillah yang sudah berinteraksi dengan kami sudah memeluk agama Islam. Masya Allah. Istrinya Astadewa yang tinggal di Berantas juga memiliki anak dari Sang Hyang Gajendra. Sang Hyang Gajendra. Begitu anak muda. Oke. Kami begawan yang sudah dimuslimkan tidak lagi diperkenankan oleh Syekh Athaillah ikut campur dalam urusan duniawi. Seperti itu. Masya Allah. Tapi apakah Anda mengetahui tentang keislaman Rahyang Jaya Kusuma? Karena memang Rahyang Jaya Kusuma ini awalnya beliau belum memeluk Islam, kemudian mendapat hidayah dari Allah dan memeluk Islam. Tunggulah anak muda. Ada tamu dari jauh. Oke. Di mana beliau? Oke. Sebentar. Tanya ada mau ditanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan nih, saya Acep. Tadi sedikit menyimak gitu bahwa tadi Begawan menyebutkan bahwa mengenal dengan Syekh Athaillah. Kalau boleh tahu proses Begawan bertemu dengan Syekh Athaillah itu seperti apa, kalau boleh diceritakan? Syekh Athaillah memiliki guru. Beliau memutus untuk mensucikan pulau ini selepas dari Pulau Al-Hind dan dari utusan-utusan terdahulu banyak yang gagal dan meninggal, anak muda. Setelah bertahun-tahun Syekh Athaillah diutus ke tanah ini. Kami yang menguasai pulau ini melawan, membangkang dan menolak ajaran baru. Kami banyak menimbulkan kekacauan, peperangan di alam kami, peperangan juga di alam manusia. Dan para santri Syekh Athaillah pun banyak yang meninggal. Tidak perlu lagi diceritakan, perjuangan beliau cukuplah kita kenang. Dan kami yang sudah dimuslimkan sangat menyesal dulu melawan Syekh Athaillah. Pada saat Anda mendapat hidayah Allah, apa yang membuat hati Anda membuka untuk Islam? Kami selalu bersandar kepada kekuatan anak muda, seperti itu, bukan bersandar kepada ilahi. Yang membuat tergerak hati Anda sehingga Anda mau memeluk ajaran Islam? Syekh Athaillah tidak melawan dengan kedikjayaan. Beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kami tidak berdaya. Jadi itu sehingga hati Anda tergerak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Di hadapan Syekh Athaillah yang membaca Al-Quran, kami tidak mampu bergerak. Jangankan untuk melawan, bergerak pun kami tidak mampu. Banyak Begawan juga yang kembali ke Himalaya. Ada yang menetap di sini, ada yang di ujung timur wilayah ini, dan banyak juga yang belum muslim. Mereka mempercayai agama yang kami peluk dahulu, keyakinan kepada Sang Yang Widi. Memang tidak mudah berjuang di jalan Allah. Tidak mudah, anak muda. Ingatlah Syekh Athaillah dengan para santrinya itu dalam perjuangan
Islam, bukan dikenang dalam peperangan. Tapi boleh saya tahu apakah yang Anda sebut saat Thailand itu adalah Syekh Subakir? Beliau sebelum itu anak muda. Oh, sebelum Syekh Subakir. Sebelum Syekh Subakir. Beliau yang dari sana itu yang kalian sebut Syekh Subakir, itu sudah generasi ke generasi. Kemuliaan itulah yang disebut gelar Syekh Athaillah. Sampai orangnya berbeda, manusianya berbeda. Karena Syekh Subakir sendiri merupakan Syekh Athaillah generasi ketiga ya. Apakah Anda berinteraksi dengan Syekh Athaillah pertama atau kedua? Di sana dengarkan yang saya sampaikan. Kita perjuangan ini, kita ingat saja apa yang diperjuangkan Syekh Athaillah. Saya tidak ingin kembali mengingat apa yang terjadi peperangan dahulu. Masya Allah. Itu dosa-dosa kami yang menyakitkan. Baiklah kalau begitu, kita menghormati kalau Anda tidak ingin mengungkap atau Di mana beliau? Insya Allah nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan beliau bisa bertemu dengan Anda. Sebentar Kang Acep. Maaf nih, sambungan tadi. Ada apa anak muda? Sebagai hikmah buat kita, ketika Anda tertarik dengan Islam, bahwa Syekh Athaillah membacakan ayat suci Al-Quran, apakah dari awal itu Anda memperhatikan ajaran Islam sehingga Anda tertarik masuk ke dalam Islam? Apakah dari sosok beliau juga Anda terinspirasi dengan akhlaknya beliau, dengan cara beliau dalam berinteraksi? Ingat yang saya sampaikan, kami tunduk bukan dari kekuatan. Iya. Sedangkan kami selalu memuja kekuatan. Itu disitulah ketika kekuatan kami tidak berdaya di hadapan ayat-ayat Al-Quran. Disitulah kami sadar tidak ada yang mampu untuk melawan Al-Quran, apalagi melawan Allah. Itu yang paling utama sehingga Anda tergerak memasuki ajaran Islam. Betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ribuan tahun Anda kemana? Saya kan kemana-mana ini. Ada di Bekasi. Apa itu, Syekh? Masya Allah, la quwata illa billah. Akhirnya kita berjumpa kembali. Citra resmi mengaturkan hormat. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan Anda? Alhamdulillah. Selayaknya perintah Anda, kami menjauhi urusan duniawi. Alhamdulillah. Berarti Anda tetap istiqomah di jalan Allah. Insya Allah.
Insya Allah. Dan bagaimana dengan murid-murid Anda? Kami kekurangan tempat di pulau ini, Syekh. Masya Allah. Di pulau sebelah timur sudah tidak mampu lagi menampung mereka yang sudah muslim. Kami Baiklah. bingung. Laut Merah Betul. belum memberikan tempat lagi buat kami. Itu sebabnya saya mengundang Anda datang. Malam ini Anda beserta murid-murid Anda ikutlah bersama kami ke ujung kulon. Benarkah itu, Syekh? Betul sekali. Alhamdulillah. 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 Karena kami pun ingin menepati janji kami yang pernah disampaikan ratusan tahun yang lalu. Bawa seluruh murid-murid Anda, keluarga kalian semua, ada tempat yang khusus di ujung kulon. Mohon izin sebentar, Syekh, biar mereka bahagia mendengar apa yang Anda sampaikan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami harus kemana, Syekh? Setelah Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki, ada yang akan menjemput Anda. Ikutlah bersama mereka. Anda masih ingat Hasyim Bahadur. Hasyim Bahadur di mana? Betul sekali. Saat ini Hasyim Bahadur. betul. Saat ini beliau yang memimpin pendudukan ujung kulon. Tunggu, Syekh. Anda menyampaikan ujung kulon. Bagaimana kabar Sang Hyang Sirah? Sang Hyang Apakah Sirah, sudah muslim? alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Allah memberikan hidayah kepada Sang Hyang Sirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sang Hyang yang lain pasti kelabakan. Kalau Sang Hyang Sirah muslim, Syekh. Betul sekali. Tapi tenang saja, kami pegawainya sudah muslim, tidak akan membiarkan Sang Hyang Sirah dilukai. Tidak akan. Insya Allah. Insya Allah. Tanpa kami Allah pasti melindungi. Pasti itu. Kami tidak mau lagi sombong dengan kekuatan seperti dulu, Syekh. Betul Mohon sekali. maaf. Ya. Itulah yang menyebab kami membuka satu tempat untuk Anda. Karena Anda pun telah menepati janji. Tidak membuat keonaran di negeri Al-Jin. Saya atoilah para pegawai yang kembali ke Himalaya. Haruskah kami paksa untuk kembali ke pulau ini? Untuk sementara biarkan mereka di sana. Apakah Anda mengundang Prabasora? Kenapa? Anda merasakan kehadirannya? Ada perlu apa toh, Syekh? Sesungguhnya kami tidak mengundang Purbasora. Mungkin dia ingin menanyakan tentang salah seorang muridnya yang saat ini ada dalam kekuasaan kami. Murid siapa? Sengkuni.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bocah pecicilan itu. Oh iya, apa kami harus datang ke negeri sana untuk membawa orang tuanya ke sini? Jangan dilakukan itu. Ingat, Anda telah memiliki tugas untuk tidak mencampuri urusan dunia. Bagaimana perintah Anda saja. Kami para begawan yang sudah muslim sudah berjanji tidak ikut lagi urusan duniawi tanpa perintah Anda. Kami sudah nikmat bersujud kepada Allah. Kalau begitu tetaplah istiqomah. Insya Allah. Baiklah Begawan Citra Resmi, saya rasa komunikasi kita telah selesai. Mungkin ada masanya nanti kita akan berjumpa kembali. Jatuhilah. Jangan lupa nanti berkunjung ke rumah kami yang baru di Kulon. Insya Allah. Kami pun juga rindu seperti dulu. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang diperlukan dari saya, mohon izin silaturahim disambung lain waktu saya. Insya Allah. Karena tugas kami hanya menyampaikan hal itu kepada Anda. Alhamdulillah. Bawa semua barang-barang Anda di lereng Lawu dan pergilah pada malam Hasim Bahadur itu siapa itu yang diperintahkannya mereka? Kami menunggu di sini apa hari sekarang saya ke Kulon? Ya, malam ini juga Anda akan kami bawa ke Kulon. Baiklah. Setelah Anda siap membawa seluruh murid dan juga perbekalan Anda. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah kalau begitu Begawan. Iya, saya. Anda boleh meninggalkan tubuh yang Anda rasuki. Alhamdulillah, apabila pertemuan ini sudah cukup, kami izin pamit. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat syiar, alhamdulillah mediator pertama dalam proses kesadaran, dan kita akan lanjutkan minimalisasi kita yang kedua. Rupanya sudah ada yang bereaksi. Kita akan coba tunggu apakah hal ini kayaknya Samsul ya. Yeah, Samsul kayaknya. Jangan ditahan, Sul. Jangan ditahan. Biarin ngalir, Sul. Sahabat syiar, ada sosok makhluk yang mendekati Samsul dan mencoba menguasai alam sadar. Masih, Mas.
Biarin ngalir sih. Siap. Motor itu. Sudah. Sudah. Ada jagaan ya? Oke. Bismillah. Napasnya agak panjang biar masuk ke sempurna dulu.
Lagi. Assalamualaikum. Kenapa Anda datang-datang ketawa-tawa ini? Hah? Kenapa datang terus Anda ketawa-tawa? Ada yang lucu? Oh, Anda belum bisa bicara ya? Bismillah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. 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 Udah? Udah bisa bicara? Gimana? Udah bisa bicara? Hah? Cek, cek, cek. Gimana? Anda makhluk dari mana ini? Tiba-tiba datang masuk ke tubuh saudara saya ini. Anda bisa bicara nggak? Hah? Anda jangan ketawa aja. Aduh, itu ada lap nggak? Anda ini wujudnya apa sih? Maaf. Ya. Apa dibilang? Oh, Anda penguasa sarangan. Masya Allah. Anda jauh-jauh ini. Udah datang nih. Anda penguasa sarangan ternyata. Iya. Anda wujudnya apa sih? Seperti buto ini. Iya. Seperti tubuh Anda yang Anda masuki ini ya, besar badannya. Iya. Waduh. Anda sendiri di sarangan tinggal di mana? Di pulau. Iya. Oh iya. Tapi saya sangsi nih kalau Anda ini penguasa. Masa penguasa kayak begini? Anda penjaga kali, bukan penguasa. Emang di atas Anda udah nggak ada lagi makhluk lagi?
Hah? Saya tahu kan. Sadar kan? Saya tahu kan. So tahu kamu. Saya nanya, makanya Anda jawab begitu. Bukan mau so tahu. Ya. Anda punya nama nggak nih? Buto. Buto. Buto kan jenis dari Anda. Kalau nama sendiri Anda apa? Siapa? Dirangga. Ya? Dirangga. Yang jelas dong ngomongnya. Dirangga. Dirangga. Dirangga? Oh gitu dong. Dirangga. Nama Anda bagus ya, Masya Allah. Dirangga, tugas Anda apa di Telaga Sarangan? Gimana Dirangga? Menjaga Telaga Sarangan? Iya? Betul begitu? Oke, Dirangga. Dirangga, kami datang ke sini nih mencari informasi sebenarnya terkait Rahyang Jaya Kusuma. Anda kenal nggak? Resi Agung. Resi Agung? Iya. Oh, beliau tuh Resi Agung, Masya Allah. Berarti Anda mengenal atau pernah berinteraksi? Ada kok. Raja Anda? Iya. Oh, kalau Raja Anda Rahyang Jaya Kusuma sudah Muslim beliau. Anda sudah Muslim belum? Kalau Anda anak buahnya, berarti Anda harus mengikuti Raja Anda. Raja Anda Muslim, harusnya Anda juga Muslim. Dan jangan Anda anak buah yang membelot ini. Ngaku-ngaku aja jadi dia anak buahnya, jadi bawahannya. Anak ini banyak makan. Anak ini banyak makan. Emang. Emang ada masalah apa dengan anak ini banyak makan? Aku juga. Aku juga. Kuat. Oh kuat, Masya Allah. Tapi kan anak ini baca doa. Lucu. Berarti Anda udah memperhatikan waktu kami datang ke Telaga Sarangan? Iya? Anak ini tidak ada. Oh, anak ini tidak ada. Tapi Anda suka melihat anak ini ya? Oke, oke. Urat seperti aku. Super jago. Ada-ada aja. Jadi gimana? Anda pernah berinteraksi nggak nih dengan Rahyang Jaya Kusuma? Aku tidak berani. Oh, Anda tidak berani. Berarti Anda tidak mengenal secara langsung ya? Tapi Anda mengetahui siapa Rahyang Jaya Kusuma. Kalau beliau itu tinggal di mana sih? Tengah pulau. Ya? Tengah pulau? Enggak, Rahyang Jaya Kusuma. Tengah pulau. Oh, dia tinggal di Raja. Tengah Masya pulau. Allah. Kalian tidak bisa melihat manusia. Tidak bisa apa-apa. Berarti Rahyang Jaya Kusuma tinggal di yang ada pulau yang ada di Telaga Sarangan. Betul begitu? Kau tidak bisa melihat. Nggak bisa, jauh lah. Nggak kelihatan, udah malam juga. Hati-hatilah. Kami bergejolak. Kami bergejolak. Alam akan bergejolak. Iya, emang lagi zamannya. Anda hanya memanfaatkan aja. Tapi Rahyang Jaya Kusuma itu baik loh sama kita. Kenapa Anda nggak baik sama kita? Kalau tidak baik, kalau saya ke sini. Aku ke sini. Insya Allah nanti kita akan berinteraksi. Nanti saya tanya ya, Anda ini kenal nggak sama Anda? Ya kan. Oke. Kemudian ini Anda sendiri ada, masih banyak nggak sih bangsa-bangsa kayak Anda ini, Buto ini di sana? Hampir semua buta di sana. Kenapa Anda suka di tempat itu? Di sana kan banyak yang wisatawan. Nggak ada, nggak rasa terganggu ya? Beda. Oh beda.
Berarti Anda dengan alam Anda, manusia dengan alam manusia, seperti itu. Tapi Anda nggak suka mengganggu manusia ya? Tergantung. Apa yang bisa membuat Anda menggoda manusia? Apa yang dilakukan manusia itu? Oke lah, kalau gitu tadi siapa namanya? Dirangga. Wah, nama Anda bagus ya, Masya Allah. Dirangga, oke lah, silakan Anda keluar dari tubuh ini ya. Tapi jangan ikut anak ini, walaupun Anda suka. Tinggal aja di sana, nanti dimarahin sama Kisukun kalau ikut-ikut. Kisukun, Rayang Jaya Kusuma. Oke? Keluar ya. Silakan Anda kembali ke tempat Anda. Bantu atau keluar sendiri? Hah? Oh, bantu keluar. Oke. Maaf. Aduh, gelap. Ente gelap, mata enak nutup, coba tuh. Buka mata coba. Perut sakit. Ente tadi makan baca doa nggak? Hah? Makan baca doa nggak tadi? Lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Pahit mulut. Udah deh, nggak usah masuk dah, kasihan. Nggak usah nafas. Sunnah. Sunnah, udah nggak usah masuk dah. Sunnah. Sunnah ini itu. Astagfirullahaladzim. Sunnah. Perut sakit, ente makanya makannya baca doa. Ini loh. Ini apaan aja isinya ini? Hah? Masya Allah, ayam 5 ya? 2. Gimana? Bangun. Siapa yang gotong ini? Masya Allah. Udah, biar dulu. Napas dulu, Sam. Napas yang teratur. Atur napasnya. Nanti nggak guling-guling kan, Sam? Karena baru tadi. Minum dulu. Atur nafasnya. Bismillah, bacanya. Bismillah. Bismillah ya. Iya, bismillah. Bismillah baca, bukan bismillah ya. Iya, kotor. Satu lagi. Oke, ngebak kan sih. Nggak ada yang muat, celana yang lain sama ente. Iya, kereta lagi. Ya, ente pakai sarung aja ntar. Ente tahu Mas Dian nggak kalau masuk? Ente loncat-loncat tadi. Hah? Makanya kotor. Loncat. Salto tadi. Iya, salto tadi. Iya, kesempatan. Kapan lagi tuh dulu begini? Biarin deh. Kayak apa? Enteng. Iya, emang kemarin kalau di los mah enteng, Sam. Segar. Oke. Jadi gimana, Sam, tadi ente lihat di pegangan pohon tadi? Si Wendy tuh. Kenapa, Wendy? Tahu, kita bilang pegangin ditinggal. Enggak, tadi lihat kasih minum ente sama Wendy. Ingat nggak? Minum. Iya. Iya, minum. Iya, minum. Terus apa yang dirasa? Mules perut. Wah, rahasia kacau, Wen. Terus gelap. Apa ya? Bukan gelap, Bang, di Mual. ngantuk. Ngantuk. Wah. Apa yang saya ingat pas ada gejala-gejala itu? Ngantuk, mules, Gelap. Lapar nggak? Enggak.
Nah, Iya bah, dadaku udah deh kayak di tinggi. panas, Panas pakai di tinggi. panas. Panas. Heeh. Terus, nanti ngeliat sosok nggak? Nggak berarti lama. Kayak tuyul. Nggak, saya ngeliatnya kayak Kayak tuyul. tapi Botak berarti. tapi tuyul tua kayaknya gitu. Tuyul tua. Iya, kayak Gede nggak badannya? kecil. Kecil. Kayak tuyul tapi tua. Tuyul tua. Kayak tuyul dewasa gitu, Bah. Tahu tuyul dewasa. Emang Iya, udah tahu kalau tuyul kecil. Tuyul kan kalau di film kan kecil kan di. Nah. Ini kayaknya dia udah dewasa gitu. Oh, Dewasa. iya iya. Kerdil berarti. Ah, Kerdil. enggak, Bah. Gimana ya? Gede. Tapi di saya kayak segini-gini gitu. Tawa-ketawa dia kayak orang gila itu. Nggak ngomong, cuma ketawa-ketawa doang. Doang. Masya Allah. Terus apa yang dirasain pas? Ini dengar nggak aneh ajak ngomong? Enggak. Nggak. Kayak gimana ya? Kayak saya ngomong sendiri. Perasaan. Ngomong sendiri? Heeh. Berarti nggak dengar? Gimana ya? Dengar tapi Nggak bisa kontrol? apa ya? Ya, dia bingung. Iya, saya juga bingung jelasinnya. Tapi suara Dide kedengeran jelas nggak? Kedengeran ya, Pak? Kedengeran. Kedengeran. Tapi apa ya? Kayaknya ente ada di dimensi lain. Nah, kayak saya masih tuyul nih, Pak nih. Kayak main di atas air gitu, Pak. Main di atas air. Iya, kayak di atas air. Di Aduh. atas air. Padahal ente nggak ke Telaga Sarawak tadi. Iya, tadi Enggak, saya kan dari Jogja langsung ke sini, Pak. Kalau si Eba kan nggak sempat ke sono. Kenapa sih kok ingat ini? Iya, nih lapin tuh. Ane lapin bayam main teh ane. Biar ganteng tetap mukanya. Terus apa lagi sih lihat Sul? Ente lihat satu sosok atau ada beberapa? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Kulitnya hitam atau putih? Yang satu tuyul ini abu-abu, yang satu hitam. Satu hitam. Ada dua ya. Ya, tapi dia yang hitam ini lebih gede, Pak. Lebih gede. Kayak siapa ya? Kayak siapa? Enggak, bukan. King Kong. Gajah. Kayak nggak aja. Gede badannya. Gede. Tapi dia cuma ngeliatin doang si tuyul ini yang di Yang putih sama abu-abu. ya, Oh. yang kayak yang tuyul ini. Yang ketawa-tawa. Heeh. Tahu-tahu deh. Iya. Nah. Oke lah kalau gitu. Besok-besok kita TJO datang ya. Masa tuyul begini? Tadi katanya penari, Pak. Kok tuyul, Pak? Biar ente nggak tersugesti. Kok katanya penari? Iya biar ente seneng aja Sam. Mas menari begini. Satu. Hah? Ada lagi kayak ente ingat Sam? Dua itu, Pak. Yang satu gelap, gede. Yang satu ini gede tapi tiba-tiba jadi kayak botol, Pak. Tapi di atas air gitu. Heeh. Tadi kayaknya ada. Apa? Pulau? Iya, Ada pulau. ada pulau. Iya, di telaga air itu. Kayak pulau. Pulau apa? Ya kayak pulau, Pak. Di Telaga Sarangan emang ada pulau di tengah air. Enggak ada waktu itu Kang Jojo nge-share tuh kayaknya. Kang Ane tadi dari sono Sam. Ada tinggal ikut. Iya. Jojo. Tapi kepala saya adem ya. Iya alhamdulillah enak ya. Besok-besok kalau gitu los aja udah. Abis itu ente Kerok lagi ya. ini kata apa penari kok penari apa gini, penari ular. dari ular ya. Oke lah besok TJO itu datang ya. Masuk Biar nanti ada yang nanya-nanya kan. masih tuyul, Pak. Baru ngadang gede-gede tuyul. Dia seneng soalnya dia seneng ente nggak makannya nggak baca doa soalnya. Baca Kang Di. Tadi tuh Kalau bilang, ingat. kalau inget Masih banyak episode ke depan. Kerok lu, kerok lu. awalnya dulu yang kecil-kecil dulu Sam, yang kecil-kecil tuyul dulu ya kan. Itu baru yang Aduh. gede-gede. Yang gede dikit apa, Bang? Tuyul. Oke, sip. Gaya sekarang dia. Masya Allah. Tuh. Oke lah.
Oke, selamat siang. Masya Allah ya, ini Samsul pertama kali dia menjadi mediator ya, Tuyul. Nah, itu salah satu apa ya, ekspresi dari yang apa yang dirasakan oleh Samsul. Kedepannya masih mau lagi nggak, Sam? Dipotong yang tuyul itu. Nggak bisa, gimana potongnya? Yang gede-gede aja. Itu nyogok Bang Hendra no. Ini kedepannya masih mau nggak? Ya, Masih mau nggak? jangan begini. Iya, itu kan arenanya udah ada di sono. Kenapa di sini? Nah, tadi kan di pohon, makanya. Harga diri jatuh di anak buah nonton. Tuyul, kemana gue tuyul? Oke, selamat siang, Masya Allah. Kita lanjut ke mediator selanjutnya dengan siapa ya? Arfa kalau nggak salah ya, dengan Arfa nanti. Dengan nanti Kang Acep yang akan memandu mediumisasi. Oke lah. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Oke, ada yang bantu angkat? Ya, 5 orang. Ada pura-pura deh. Ya udah, deh. Manja banget. Jadi pertanyaan, kenapa dia tahu wujud tuyul? Apa dia pernah punya? Nonton TV dari dia bilang. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.